asumsi bahwa dia bisa bertahan di udara dan ngambang-ngambang di mana-mana selama 3 jam, itu sama sekali salah. Virus itu perlu media untuk bisa bertahan hidup ya. Karena virus itu tidak akan bisa memperbanyak diri di luar tubuh. Kalau masuk ke dalam tubuh, baru nanti bisa memperbanyak diri jadi banyak gitu. Kalau di luar dia nggak bisa, tapi dia perlu media. Nah, medianya yang paling cocok buat virus COVID-19 itu apa? Adalah di droplet. Droplet itu butiran-butiran air yang keluar pada saat ada seseorang yang terinfeksi, kemudian dia bersin dan menyembur. Nah, berarti dia hanya bisa hidup di dropletnya itu. Dan droplet itu akan menyebar dalam jarak ya sebatas radius itu aja 1-1,5 meter. Kalau dia ada di 2 meter, ya dia tidak. Itu sebabnya konsep awal kenapa kita harus memberi jarak, supaya kalau misalnya ada yang sakit terus kemudian bersin, tidak nular ke orang yang di dekatnya, kan gitu. Nah, yang lain lagi, kalau kita mau supaya lebih aman lagi, nah yang sakit ya sebaiknya nggak usah main-main keluar, di rumah saja, terus minum vitamin, disehatkan. Nanti kalau udah sembuh baru keluar. Kenapa? Supaya bisa meningkatkan kekebalannya di rumah dan juga tidak membahayakan orang lain. Nah, sekali lagi, virus selalu butuh media untuk bertahan hidup. Semakin dingin, semakin basah, semakin gelap, dia bisa bertahan hidup semakin lama. Di droplet itu basah. Nah, kalau misalnya katakanlah saya ada di dekat sini, kemudian saya bersin misalnya, saya bersin. Nah, droplet yang ada di situ, kalau misalnya nanti kena di baju, nah dia akan bertahan juga di baju lama. Pada saat kita buka baju, terus nanti kena hidung kita, ya akan masuk ke dalam. Tapi seberapa lama dia bisa bertahan di situ tergantung kondisi lingkungan. Semakin terang, semakin kering, semakin panas, dia juga nggak akan bisa bertahan hidup lama. Jadi sebenarnya virus ini punya kelemahan banyak sekali. Jadi dia hanya bisa bertahan di droplet. Kalau misalnya ada yang bilang, kalau misalnya dia ditaruh di meja yang dingin gitu, bertahan 9 hari. Itu hoax ya, Dok? Menurut saya hoax. Kenapa? Nah, kalau dia hanya bisa bertahan di dalam droplet. Di dalam droplet itu kalau misalnya dia kondisinya tidak sesuai dengan dia dan terjadi penguapan, kan jadi kering, dia nggak bisa bertahan lama. Jadi droplet ini sesuatu yang cair begitu ya, Dok? Cair, iya. Itu loh, tetesan lendir atau cairan yang ada di situ. Dan kalau misalnya kita bersin di satu lokasi atau di meja misalnya, kemudian kita langsung dibersihkan dengan desinfektan, dibersihkan dengan sabun, dibersihkan dengan pembersih lantai atau apa, itu dilap gitu, dalam waktu 3 menit sudah hancur. Jadi virus ini gampang hancur dengan pelarut lemak, dengan sabun, dengan deterjen dan macam-macam, termasuk kalau nempel di baju kita terus langsung masukin mesin cuci, itu virusnya hancur. Kelemahannya seperti itu. Nah, kelebihannya nyebarnya cepat. Jadi sebenarnya kita bisa tahu kelemahan dan kekuatan virusnya dengan jelas supaya kita bisa ngatasi. Kita harus tahu dulu kalau kita mau bertempur, kita kan harus tahu dulu musuhnya. Kalau kita tidak tahu musuh kita apa, yang terjadi apa? Kita cuma ketakutan aja. Wah, nanti kena, saya sekarang kena, besok mati, ya enggak lah.